Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Oke, hari ini kita masuk pertemuan kelima ya tentang pemodelan berorientasi objek. Jadi lanjutan dari yang kemarin kan pertemuan kemarin tuh ada dijelaskan ada 5 layer ya dalam pembuatan kelas gitu ya. Jadi kemarin sudah beberapa dibahas, ini lanjutannya sekarang. Ya. Oke, langsung saja. Jadi yang layer yang berikutnya adalah subjek, gitu ya, subjek. Ini definisi subjek, ya. Subjek di sini merefleksikan, gitu ya, problem domain atau istilahnya mencerminkan ruang lingkup masalah, gitu ya. Jadi subjek itu dan keterkaitannya dengan sistem, gitu ya. Kemudian dasar utama untuk mengidentifikasi subjek itu adalah kompleksitas dari ruang lingkup masalah itu tersebut ya. Jadi seberapa kompleks sih aplikasi yang akan kita ingin bangun gitu ya, atau ingin kita buat gitu. Itu bisa dilihat dari subjeknya, banyak subjeknya ya. Jadi semakin besar aplikasi yang kita buat itu, maka biasanya akan semakin banyak subjek yang akan dibuat gitu ya. Seperti halnya yang ditentukan dalam GenSpec dan Wall-Path Structure gitu ya, kita pelajari kemarin. Jadi akan semakin banyak kelas-kelas yang dihasilkan oleh GenSpec Structure atau Wall-Path Structure. Jadi kalau kemarin kan dijelaskan bisa pilih mana-mana ya, jadi tergantung kondisi atau kasusnya gitu ya. Jadi mana yang cocok, GenSpec atau Wall-Path ya tergantung kasusnya. Kemudian subjek adalah bagian dari problem domain ya, dan sistem secara keseluruhan. Ya. Di sini subjek digunakan sebagai pedoman bagi analis, manajer, atau klien ya, untuk menyelesaikan model yang besar dan kompleks. Jadi kalau kita perhatikan penjelasan tadi, GenSpec dan Wall-Path itu kan hasilnya adalah berupa kelas-kelas ya. Jadi berupa abstraksi, berupa gambaran kelas itu ya. Jadi hasil dari GenSpec atau Wall-Path yang berbentuk hierarkis ya. Jadi jadi sifatnya pewarisan. Di atasnya itu ada kelas induk, di bawahnya itu ada kelas anak-anaknya, ya, anak kelas. Jadi atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas induknya yang hierarki, yang tingkatan yang paling atas itu bisa kita turunkan, bisa kita extend ya. Kalau istilahnya di codingan tuh nanti ada keyword extend itu, jadi diturunkan gitu ya. Jadi diturunkan dari bisa dipakai atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas orang tua itu ke kelas anak-anaknya gitu ya. Jadi seperti itulah bentuk GenSpec dan Wall-Path gitu ya. Sehingga kalau kemarin, kalau masih ingat contoh yang GenSpec atau Wall-Path kemarin, itu untuk nama atribut dan metode yang ada di kelas induknya ya, yang di hierarki yang paling tinggi itu tidak akan pernah ditulis lagi, tidak pernah akan ditulis ulang kembali gitu ya di kelas anak-anaknya, karena dia sifatnya sudah pewarisan ya. Jadi cukup ditulis satu kali saja, jadi nggak perlu ditulis berkali-kali ya, karena nanti kan kalau berkali-kali ya nanti akan membingungkan pengembang ya, programmer juga akan bingung ini atribut nih sama atau enggak gitu ya, karena ditulis berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau hanya satu nanti bisa diwariskan kan nggak membuat bingung gitu ya orang lain yang membacanya.
Jadi kan kalau diturunkan ya nilainya ya sama seperti yang diambil gitu ya, yang diambil di awal, nggak akan berubah. Jadi nah kembali ke subjek. Nah, hasil Genspek dan Wolpert tadi kan berupa kelas. Nah, subjek ini bisa berbentuk kelas gitu ya. Jadi berbentuk kelas-kelas. Nah, kalau kemarin kan di awal itu contoh sistem informasi akademik itu kalau ada istilahnya dekomposisi berorientasi objek itu kan kita pecah berdasarkan objek-objeknya ya atau kelas-kelasnya. Misalnya di sistem informasi akademik itu ada kelas mahasiswa, ada kelas dosen, ada kelas mata kuliah gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai subjek gitu ya. Nah, itu subjek. Oke, biar ada bayangan ya subjek itu apa gitu ya. Di sini subjek itu sangat berguna untuk mengorganisasi paket pekerjaan pada proyek yang besar ya. Berdasarkan investigasi dengan analisis berorientasi objek. Jadi itulah manfaat dari pembuatan subjek-subjek ini. Jadi pembuatan kelas di dalam metode berorientasi objek gitu ya. Sehingga kalau ya semakin besar semakin kompleks aplikasi yang kita buat itu ya dalam pengembangan berikutnya itu yang nggak akan menyusahkan ya pengembang dalam menambahkan fitur-fitur baru gitu ya ke dalam aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Alasannya karena kalau kita ingin misalnya kan dipecah berdasarkan subjeknya ya, misalnya di SIA itu ya mahasiswa, misalnya ada fitur mahasiswa ya, maka kita hanya fokus di kelas mahasiswa saja gitu ya, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi fokus ke kelas yang selain mahasiswa gitu ya. Jadi fokus ke kelas mahasiswa kalau ingin ditambahkan fitur di kelas mahasiswa. Kalau ingin ditambahkan di kelas lain ya fokus di kelas tersebut gitu ya. Jadi nggak perlu memusingkan ke kelas yang berbeda gitu ya. Itu ya. Jadi dengan yang berorientasi objek ini ya semakin kompleks itu ya harapannya nggak semakin rumit gitu ya. Jadi bisa mempermudah lah gitu. Kemudian tujuan gitu ya. Jadi beberapa kelas dalam analisis berorientasi objek itu tergantung dari seberapa dalam problem domainnya. Jadi ya kedalaman ya. Jadi seberapa luas gitu ya ruang lingkup masalah. Jadi problem domainnya ya istilahnya ruang lingkup masalah gitu ya, ruang lingkup masalah dan sistem yang bersangkutan gitu ya. Jadi ruang lingkup masalah ini misalnya kalau sistem informasi akademiknya setingkat universitas ya ruang lingkupnya adalah lingkungan universitas gitu ya, termasuk prodi-prodi yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi itu adalah ruang lingkupnya ya, lingkup. Kemudian rata-rata terdapat 35 kelas ya. Dan jumlah kelas yang mencapai 110 itu bisa kita sebut dengan istilahnya banyak gitu ya. Jadi atau kompleks lah gitu ya. Jadi tadi kan ada istilah kompleksitas gitu ya. Nah, kalau kelasnya atau subjek-subjeknya banyak di dalamnya, itu bisa kita sebut sebagai aplikasi yang kompleks. Ya, kalau aplikasinya hanya ya misalnya terdiri dari 10 kelas saja ya itu belum bisa disebut kompleks ya. Ya masih ya, sederhana ya di atas sederhana gitu ya. Nah, kalau sudah 10 kelas misalnya. Apalagi yang ini 110 kelas ya, ya sangat kompleks sekali ini di dalamnya ya. Bisa dibayangkan setiap kelas itu punya punya atribut dan metodenya masing-masing gitu ya. Kemudian problem domain itu dapat diganti menjadi beberapa sub problem domain gitu ya yang berisi sejumlah kelas. Jadi kalau ruang lingkupnya sangat besar gitu ya. Jadi kita bisa pecah-pecah ya. Kita bisa menjadi
ya istilah dekomposisi juga gitu ya, dipecah-pecah menjadi sub-sub bagian problem domain ya, supaya mempermudah dalam proses pengerjaannya gitu ya. Misalnya kalau di dunia kerja gitu ya, ya pengembang aplikasi gitu ya, biasanya dibagi tim-timnya, ada tim-tim kecil gitu ya, tim-tim kecil. Nah, setiap tim-tim kecil itu ya memiliki tanggung jawab masing-masing ya di bagian apa gitu ya. Misalnya dari dari problem domain ini yang besar itu dibagi menjadi sub problem 1, nanti ada sub problem 2, sub problem 3. Nah, setiap tim itu punya tanggung jawab dari setiap sub problem yang dia kerjakan ya, seperti itu. Jadi ya sehingga bisa fokus ya antara, jadi tim 1, tim 2, tim 3 itu ya bisa fokus mengerjakan ya sesuai dengan tugasnya ya. Jadi sesuai dengan masalahnya, problemnya apa ya. Ya problemnya ya menghasilkan aplikasi gitu ya, menghasilkan aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah ini, problem ini seperti apa. Ya. Ya, nanti kalau sudah jadi tim-timnya ya biasanya nanti di combine gitu ya, digabung. Nah, kemudian cara menentukan subjek ya. Ini pada bagian ini dibahas bagaimana memilih, itu menemukan kembali dan membangun subjek. Yang pertama, memilih kelas yang tertinggi itu ya dalam setiap struktur menjadi suatu subjek. Nah, misalnya kalau contoh yang kemarin ya, misal kita bayangkan yang contoh Genspec kemarin tuh ya, atau Wallpark. Itu kan kelas tertingginya itu adalah kendaraan bermotor ya kalau nggak salah. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai subjek ya untuk kendaraan bermotor itu. Kemudian memilih setiap kelas dan objek itu menjadi subjek. Nah, anak-anaknya itu bisa kita jadikan subjek juga gitu ya. Kalau kemarin misalnya, coba saya tulis dulu. Kalau kemarin kan ada kendaraan bermotor ya, kendaraan bermotor itu ya. Kendaraan bermotor. Nanti ini asal aja ya, sebenarnya harus dibuat kotak gitu ya, dibuat kelas-kelasnya, karena ini berupa kelas-kelas gitu ya. Nanti dibuat ya, kelas itu kan terdiri dari 3 bagian ya, 3 section. Itu anggap saja ini, jadi nama kelasnya aja yang saya tulis. Nah, misalnya kendaraan bermotor, ada sedan ya, ada apa lagi, ada bus ya, ada truk, nah seperti itu misalnya. Nah, sedan, bus, dan truk ini itu ya bisa kita jadikan sebagai subjek juga ya. Di sini kan ada istilah kelas dan objek, itu ya berarti dia kelas dan di dalamnya dia memiliki objek-objek ya, objek-objek. Jadi hasil instansiasi. Misalnya kelas ya, kalau yang gampang kelas mahasiswa gitu ya. Nah, kelas mahasiswa itu objek-objeknya apa? Ada, nanti bisa kita buat mahasiswa 1 punya identitasnya sendiri, mahasiswa 2 punya identitasnya sendiri, ya mahasiswa 3 identitasnya sendiri-sendiri ya. Itu maksudnya kelas dan objek. Oke gitu ya. Jadi subjek itu kalau kita contoh dari ini, kendaraan bermotor, sedan, bus, truk itu bisa sebagai subjek ya, bisa sebagai subjek. Kemudian kecuali itu perlu diperhatikan untuk memeriksa kembali hasil analisis berorientasi objek terdahulu ya. Jadi kalau aplikasinya sudah ada nih, sudah jadi sebelumnya gitu ya,
terus kita ingin melakukan apa pengembangan berikutnya, menambahkan fitur-fitur baru gitu ya. Nah, kita bisa memeriksa kembali hasil analisis berorientasi objek yang sudah dibuat oleh pengembang sebelumnya gitu ya. Ya, atau kita yang membuat sebelumnya bisa juga ya. Ya, jadi biar kadang-kadang kan lupa gitu ya. Kalau banyak project, oh ini bagian ini fokusnya kemana saja ya aplikasinya, kan bisa dibaca kembali ya hasil analisisnya atau dokumentasinya berupa diagram-diagram UML ya. Jadi dengan adanya ini pemeriksaan kembali ini ya kita nggak perlu apa nggak perlu mempelajari lagi aplikasinya dari awal ya, cukup membaca dokumentasi atau hasil analisis sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari hasil analisis tuh, nah kira-kira apakah ada subjek yang dapat digunakan kembali gitu ya. Nah, kalau pengupdatean aplikasi gitu ya, misalnya penambahan fitur kan pasti subjek-subjek yang terdahulu kita pakai ya. Nah, dan untuk fitur-fiturnya kan pasti yang berubah itu ya paling atribut dan metodenya ya. Untuk subjeknya biasanya tetap ya. Nah, misalnya menambahkan fitur mahasiswa. Nah, fitur yang ada di mahasiswa gitu ya. Misalnya apa ya? Melakukan chat dengan dosen pembimbing, misalnya pembimbing akademik gitu ya. Misalnya seperti itu di sistem informasi akademik misalnya yang ingin dibuat ya, fitur baru yang ingin dibuat ya. Nanti di kelas atau di subjek atau kelas mahasiswa itu ya tetap gitu ya. Tapi yang ditambahkan itu metode ini ya, melakukan chat. Nah, itu ya terserah nama metodenya apa gitu ya. Ya, tujuannya melakukan chat antara mahasiswa dan dosen PA misalnya. Nah, itu ya. Jadi subjeknya biasanya tetap, yang berubah hanya atribut atau metodenya saja. Biasanya kalau melakukan pengembangan aplikasi dari yang sudah ada. Tapi kalau beda tempat, misalnya misalnya buat sistem informasi akademik nih untuk kampus lain ya, misalnya kampus Universitas 45 misalnya itu ya. Misalnya kalian ini pengembang aplikasi gitu ya, punya project disuruh buat ini buat sistem informasi akademik untuk Universitas 45 gitu ya. Nah, kalian bisa cari referensi gitu ya. Misalnya kalau punya teman itu, misalnya temannya ternyata temannya itu buat sistem informasi akademik di Unram gitu ya. Nah, nanti kan bisa dipelajari ya hasil analisisnya atau dokumentasi yang dimiliki oleh aplikasi SIA di Unram gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang kira-kira subjek yang bisa digunakan, yang sama digunakan di Universitas 45, ya bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai. Ya nggak copy paste juga gitu ya. Ya kita pelajari, kita pakai gitu ya. Kadang-kadang kalau hanya langsung copy paste itu ya karena beda-beda ya alur kerjanya ya. Misalnya kayak di metode itu kan berisi codingan-codingan ya. Nah, itu kan alur-alurnya kan berisi ya di dalam codingan itu ya. Ya nanti siapa tahu gitu ya antara alur kerja antara di Unram dengan di Universitas 45 itu ya berbeda ya. Kalau kita copy paste saja ya bakalan salah gitu ya karena langkahnya sudah beda. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan juga ya, jangan di copy paste, ya kita pelajari gitu ya. Kemudian ini contoh. Yang contohnya untuk memilih subjek, nah, kalau kita lihat dari sini, nah organisasi, orang, kendaraan itu ya bisa sebagai subjek gitu ya. Nah, kalau kemarin kan orang itu kalau yang di contoh Genspek gitu ya, Genspek atau Walpart itu kan orang ini kan tingkatannya paling tinggi gitu ya, tingkatannya paling tinggi. Nah, seperti tadi kan
Mana ini? Nah, ini memilih kelas yang tertinggi. Kan orang ini kan tingkatannya paling tinggi ya. Kalau contoh yang di pertemuan sebelumnya itu, nah dipecah gitu ya menjadi kelas anak-anaknya itu ada misalnya orang ya, ya tergantung nih umum kan orang itu ya. Jadi tergantung ruang lingkup masalahnya. Misal kalau di kampus ya bisa mahasiswa, bisa dosen, itu kan orang semua kan. Nah, kalau di perusahaan orangnya ya karyawan, ada apa direktur, direksi, nah itu ya. Jadi tergantung ruang lingkup masalahnya ya. Jadi pembagian kelas-kelas itu ya seperti itu. Misalnya kalau mahasiswa, misalnya kalau buat aplikasi di perusahaan untuk orang ini kita turunkan ya jangan pakai mahasiswa ya karena di perusahaan kan nggak ada mahasiswa ya kan akan salah seperti itu. Jadi gini ya, jadi organisasi gitu ya. Kemudian ada kendaraan, nah, itu bisa dijadikan sebagai subjek ya. Kemudian selanjutnya layer yang berikutnya, kalau tadi subjek sekarang atribut ya. Jadi definisi atribut adalah properti, kualitas dan karakteristik yang dapat ditentukan ya pada orang atau barang. Dalam analisis berorientasi objek, atribut adalah data di mana objek atau kelas itu memiliki nilai ya. Jadi punya nilai ya, punya nilainya yang nggak hanya berupa angka ya, tapi bisa berupa huruf string gitu ya, karakter nah, seperti itu nilai. Ya mungkin sudah yang ini ya, yang sudah belajar sistem basis data kan sudah ngerti ya atribut itu apa. Kemudian tujuan ya, di sini kelas dalam problem domain itu biasanya tetap ya, atau subjek ya istilah tadi sudah saya bilang kelas atau subjek ya biasanya tetap, tetapi atribut itu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dari sistem yang meningkat ya. Jadi sistem yang meningkat tuh ya setiap tahunnya tuh ada perubahan terus menerus ya. Mungkin sebelumnya fiturnya masih misal tahun 2019 fiturnya baru ada 5 fitur gitu ya. Terus tahun 2020 tambah lagi total fiturnya menjadi 8 fitur. Tahun 2021 total fiturnya menjadi 10 fitur. Nah, itu ya. Jadi semakin meningkat ya. Nah, yang berubah itu ya bukan kelas ya, tapi biasanya adalah atributnya ya. Ya, atribut ini yang menyesuaikan dengan metode yang digunakan ya. Jadi keperluan metodenya apakah dia menggunakan atribut A, B, C gitu ya. Ya, kalau digunakan A, B, C ya dimasukkan atribut A, B, C. Tapi kalau tidak digunakan di metode manapun atribut A, B, C ya nggak usah digunakan. Jadi atribut yang dipilih itu yang digunakan saja gitu ya. Kemudian nah, contohnya kayak ya kembali lagi ya biar kalian kan sebagai mahasiswa ya kelas mahasiswa aja saya kasih contoh gitu ya. Nah, pas mahasiswa kan atributnya banyak sekali ya dan yang uniknya kan NIM-nya ya, NIM-nya nama, alamat, IPK gitu ya. Terus ada data-data orang tua gitu ya. Itu kan nggak mesti selamanya semua atribut itu digunakan di dalam aplikasi yang kita buat ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja itu yang dipilih atribut yang dipilih ya. Jadi misalnya untuk sistem informasi tugas akhir gitu ya. Nah, atribut mahasiswa kan ada nama ayah, nama ibu. Nah, nomor telepon orang tua gitu ya. Nah, itu kan nggak digunakan di dalam sistem informasi tugas akhir misalnya itu kalau kalian ingin buat misalnya. Nah, atribut-atribut itu lah disesuaikan dengan kondisinya ya, ruang lingkup masalahnya. Ya, suatu contoh atribut untuk karyawan itu meliputi beberapa data gitu ya.
Ini pada suatu saat atribut bertambah, gitu ya, misalnya nilai yang diperhitungkan dari penilaian prestasi karyawan, ya. Hal ini menyebabkan perubahan pada atribut. Jadi misalnya di sini ada contoh, ada metode prestasi karyawan, gitu ya. Nah, di metodenya namanya penilaian prestasi karyawan, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai prestasi karyawan ini kan banyak faktor ya, banyak atribut-atributnya ya. Jadi banyak atribut-atributnya, misalnya ada atribut A, atribut B gitu ya, atribut C misalnya sebelumnya. Jadi pada tahun sebelumnya misalnya atributnya hanya 3 misalnya. Nah, karena ada cara yang berbeda gitu ya, atau penambahan eh, kriteria penilaian karyawannya, oh ternyata harus dinilai juga loh bagian bagian D misalnya. Nah itu ya, jadi bisa ditambahkan atribut D, atribut E. Nah, itu ya, jadi setiap saat itu kan kadang-kadang aturan itu berubah ya, jadi ya aplikasi yang kita buat ya ikut berubah juga ya. Nah seperti itu ya, aturan yang ada di lapangan yang real itu kan kita implementasikan ke aplikasi. Kalau aturan yang di lapangan itu berubah ya, aplikasinya ya harus ikut diubah juga gitu ya. Jadi nggak tetap seperti yang sebelumnya, tapi tetap harus diubah gitu ya. Jadi supaya sejalan itu ya antara aturan yang di lapangan realnya gitu ya dengan yang di aplikasi. Seperti itu ya contohnya. Kemudian ya kalau mahasiswa misalnya mencetak KRS tuh ya. Nah, misalnya atributnya apa saja kan. Nah, kan bisa kalian bayangkan yang mencetak KRS. Nah, kira-kira kan pasti ada nama, ada NIM tuh ya. Kemudian ada nama mata kuliahnya, ada SKS-nya gitu ya. Mungkin nanti suatu saat mungkin saya lupa ya tabelnya berapa kolom tuh ya untuk mencetak KRS misalnya 5 kolom gitu ya. Nah, mungkin ke depannya itu nanti akan ditambahkan beberapa kolom. Nah, setiap kolom itu kan sebagai atribut ya, sebagai atribut. Nah, ada kan kolom mata kuliahnya apa saja. Kolom SKS-nya, jumlah SKS-nya berapa. Nah, itu kan atribut semua itu ya. Itu semua atribut. Oke. Kemudian cara menentukan atribut ya. Cara menentukan atribut ini dengan menentukan apa yang harus diketahui dari objek ya. Jadi setelah kita buat objek itu baru kita buat atribut. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi kita tentukan dulu objeknya apa. Nah, atribut yang sesuai itu apa ya. Nah, untuk tahu supaya sesuai itu yang pertama itu bagaimana menggambarkan secara umum atributnya gitu ya. Misalnya hasil analisis itu kan masih berupa kata-kata ya, masih berupa kata-kata. Ya kalau sudah ada misalnya tadi rumus penilaian karyawan, nah itu kan pasti sudah ada rumusnya ya. Kita bisa ambil dari apa eh, notasi-notasi ya yang ada di rumus penilaian karyawan tersebut, itu bisa kita jadikan sebagai atribut ya. Tapi kalau masih berupa abstrak, nah bagaimana cara kita menggambarkan secara umum ya. Kemudian bagaimana menggambarkan sesuai dengan problem domain ya. Jadi menggambarkan atribut tuh yang kita buat tuh bisa sesuai dengan problem domain ya, ruang lingkup masalahnya. Seperti tadi, misal mahasiswa ya butuhnya atribut apa saja. Kalau hanya butuh atribut NIM, nama, alamat, ya udah itu saja. Yang atribut lainnya ya nggak usah dipakai gitu ya. Jadi disesuaikan dengan problem domain. Kemudian bagaimana menggambarkan sesuai konteks sistem. Jadi konteks sistem itu apa gitu ya. Konteks ini ya sistem informasi akademik gitu ya. Jadi
kira-kira apa saja gitu ya. Jadi disesuaikan dengan sistem yang ingin dibuat ya. Kemudian apakah yang perlu diketahui gitu ya. Jadi dari atribut itu kan bisa kita dapat ya data atau informasi yang ingin kita ketahui itu apa saja ya. Misalnya tadi mencetak KRS. Nah, kalian bayangkan aja tuh lembar hasil cetakan KRS-nya itu di dalamnya berisi apa saja kan gitu ya. Misalnya ada NIM, nama ya, terus ada IPK gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalian yang lebih tahu ya, karena saya nggak bisa nggak punya gitu ya. Nggak punya datanya ya, karena beda tampilan kalau user dosen. Kemudian informasi apakah yang perlu selalu diingat ya? Yang perlu selalu diingat ya maksudnya datanya ya selalu bisa kita simpan di dalam atribut itu ya. Misalnya kelas ini ya, kelas ya. Nah, di dalamnya kan ada kelas mahasiswa gitu ya, kelas AS. Nah, atributnya ada NIM gitu ya, NIM. Nah, ini misalnya F1D gitu ya. 019 001. Nah, ini kan informasi yang perlu diingat ya. Nah, nilai NIM-nya berapa, namanya juga kan perlu diingat ya oleh sistem ya. Jadi simpan di database itu ya, jadi terkoneksi ke database. Jadi kalau nggak diingat ya nanti ada kemungkinan ya kita mesti menginputkan dari awal gitu ya, karena akan menghabiskan banyak waktu lagi kalau kita menginputkan dari awal. Oke gitu ya. Kemudian urutan pembahasan berikut adalah bagaimana menemukan atribut gitu ya sebaik-baiknya. Gitu ya. Jadi yang pertama nih, jadi bagaimana kalau masih bingung cara buat atribut ya, ini kita perhatikan di sini. Jadi yang pertama adalah konsepnya atomik gitu ya. Jadi atribut itu harus dibuat menggambarkan konsep atomik, yaitu nilai tunggal atau nilai suatu kumpulan. Jadi nilai tunggalnya sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi gitu ya, yaitu atomik. Jadi nilai tunggal itu dapat diberikan dengan atribut yang dimiliki sebagai nilai individu gitu ya. Seperti nama, alamat, jabatan. Nah, itu nilainya tunggal gitu ya. Nama itu misalnya seseorang apakah punya 2 nama, 3 nama kan nggak mungkin ya. Pasti nilainya namanya 1 gitu ya. Nilainya 1. Nah, jadi tunggal ya. Ya. Alamat. Nah, ya apakah dia punya alamat yang banyak gitu ya, kan nggak mungkin juga gitu ya, seperti itu. Jabatan sama juga gitu ya. Ya kalau jabatan misalnya dekan rangkap kaprodi kan nggak mungkin juga kan gitu ya, pasti 1 gitu ya, nilainya tunggal. Kemudian nilai kumpulan. Nilai kumpulan di sini digunakan bila terdiri dari beberapa elemen data ya. Jadi misalnya nama yang terdiri dari nama panggilan dan nama keluarga ya. Jadi kalau ada yang pernah membuka website itu ya, atau ya situs apalah gitu ya, yang kalau kita ingin mendaftar itu kan kadang-kadang kita disajikan itu ya form pendaftaran gitu ya. Nah, di dalam form pendaftaran itu untuk nama itu kadang-kadang ada yang menggunakan ini ya, harus tulis nama depan, nama tengah, gitu ya, nama belakang, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Misalnya ada nama depan, ya. Nama depan apa, nama tengah, gitu ya. Apa, gitu ya. Kemudian nama belakang, ya. Oke. Terus kan biasanya dikasih kotak gitu ya untuk mengisinya apa gitu ya. Mengisinya.
Kalau ada nama depan ya ditulis, nama tengah ditulis, nama belakang ditulis ya. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang hanya menulis nama saja gitu ya, nama. Nah, jadi nggak ada yang nggak menjabarkan gitu ya. Jadi cukup nama ya udah ditulis nama lengkap gitu ya, nama lengkap. Jadi nggak dirinci nama depan, nama tengah, nama belakang. Jadi pembuatan nama tengah, nama depan, nama belakangnya tergantung kita gitu ya. Jadi, nah kalau kalian pengennya hanya seperti yang di bawah ini aja ya silakan gitu ya. Ya nggak masalah juga gitu ya. Seperti itu. Ini kalau contohnya yang nama yang di sini, yang kumpulan ini ya terdiri dari ini ya, ada nama panggilan, nama keluarga gitu ya. Nah, contoh lain ya nama depan, nama tengah, nama belakang. Alamat juga kadang-kadang kan dipecah juga ya. Nanti ada kota untuk jalannya apa, kota untuk kotanya apa, ada apa kode posnya berapa, ada negaranya ditulis. Setiap inputan kota inputan ini berbeda-beda gitu. Tapi kalau hanya ingin menulis apa, kalian buat aplikasi gitu ya, misalnya alamat. Ya nanti kalian simpan ini langsung kotak besar gitu ya. Jadi tulis lengkap aja gitu ya. Misalnya jalan jalan bla 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 gitu ya. Nah, itu jadi tulis lengkap gitu ya Mataram. Nah, nggak masalah gitu kan sudah Mataram NTB gitu ya. Nah, ini nggak masalah gitu ya. Jadi tergantung kita gitu ya. Jadi yang membuat pengembangnya tergantung pengembang dalam membuat ya ini istilahnya antar muka ya. Jadi antar muka interface-nya seperti apa. Ya jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya normalisasi gitu ya. Nah, jadi normalisasi, nah untuk yang sudah belajar sistem basis data udah ini ya sudah mengerti ya. Jadi mungkin yang angkatan baru ya. Jadi normalisasi itu ya fungsinya untuk ini ya supaya tidak terjadi redundansi istilahnya. Jadi pengulangan atribut-atribut yang sama gitu ya di dalam uh, setiap tabel gitu ya. Itu fungsinya normalisasi. Sini kita lihat aja nih penjelasannya. Dalam menentukan atribut itu dapat ditunda dengan terlebih dulu memikirkan tabel gitu ya. Dengan menghilangkan perulangan, normalisasi dan mencapai tampilan yang dapat diterima gitu ya. Jadi kalau normalisasi apa istilahnya normalisasi gitu ya. Jadi tabel-tabel di awal itu banyak gitu ya. Jadi terdiri dari beberapa kolom gitu ya. Nah, misalnya di sini ada saya tulis ini NIM misalnya NIM gitu ya. Sini ada nama. Kemudian ada apa? Kode MK gitu ya. Kemudian ada nama MK. Nah, seperti ini misalnya. Jadi kalau yang di awal gitu ya, jadi kalau anormalisasi gitu ya, tabel anormalisasi ya bentuknya seperti ini ya. Masih gabung gitu ya. Jadi semua atribut itu digabung menjadi satu tabel gitu ya. Nah, pada kenyataannya kan nggak bagus ya kalau bentuk tabel seperti ini. Maka perlu dilakukan normalisasi, dipecah-pecah ya. Jadi dikelompokkan. Oh, bagian ini misalnya NIM nama ini ya cocoknya adalah tabel mahasiswa gitu ya. Kode MK, nama MK ini cocoknya untuk tabel mata kuliah. Jadi dipecah menjadi dua tabel seperti itu ya. Nah, itulah fungsinya normalisasi ya. Ya, jadi dalam menentukan atribut itu dapat ditunda dengan terlebih dahulu memikirkan tabelnya dulu. Jadi
kita buat tabel-tabelnya dulu ya, kita pecah misalnya tabel mahasiswa, tabel MK, baru kita nah dari normalisasi itu kan nanti atribut-atributnya kan akan mengikuti ke tabel yang sesuai gitu ya. Jadi kalau tabel mahasiswa ya nggak mungkin nama MK ini pindah ke tabel mahasiswa gitu ya. Pasti NIM dan nama mahasiswa yang ini yang mengikuti ke tabel mahasiswa. Jadi kan atributnya, nah atribut tuh ya ini ya, NIM, nama, kode MK, nama MK. Nah itu ya. Ya mungkin ini untuk yang belum belajar sistem basis data ya. Jadi saya jelasin dikit gitu ya. Kemudian pada tahap ini dilakukan normalisasi ya, sehingga tidak ada elemen data yang mempunyai struktur internal ya. Namun normalisasi itu sendiri tidak perlu menjadi perhatian analis. Nah kita kembali ke ke mata kuliah APBO gitu ya. Jadi kan di dalamnya kan ada tingkatan-tingkatan ya dalam mengembangkan aplikasi ya. Ya, analis ini ya fungsinya yang di fase analisis gitu ya. Yang di fase analisis nanti di bagian perancangan ya ada istilahnya desainer orangnya ya. Analis ini ya orang yang melakukan analisis. Nah, jadi dipecah-pecah. Nah orang yang melakukan analisis ini ya nggak terlalu memperhatikan normalisasi ya. Nah nanti normalisasi ini ya ada di bagian perancangan ya. Ada di tim desainernya. Ya, di tim desainer ini banyak kerjaannya ya, menggambar diagram-diagram gitu ya, membuat database-nya, IRD-nya gitu ya. Nah, itu semua dipikirkan. Membuat IRD kan ya harus melakukan normalisasi di dalamnya ya, supaya menghasilkan tabel-tabel atau entitas yang sesuai. Oke, gitu ya. Kemudian dalam menentukan atribut itu juga dapat ditunda dengan terlebih dahulu ya, memikirkan identifikasi mekanisme itu yang diperlukan ya, seperti korelasi tabel ya. Jadi keterhubungan antar tabel itu seperti apa ya. Jadi kalau di sistem basis data ya relasinya lah gitu ya. Jadi relasi antar tabel tuh ya korelasi gitu ya. Kemudian ada pointer ya dan lain-lain. Kemudian bisa juga atribut itu dalam menentukan atribut tuh ya berdasarkan kalkulasi itu ya. Nah seperti tadi kan contoh apa penilaian kinerja karyawan kan pasti ada apa kriteria penilaiannya ya. Nah itu kriteria penilaian itu kriteria penilaian itu kan sebagai rumus ya atau rumus yang digunakan dalam kalkulasi ya untuk mendapatkan nilai kinerja seorang pegawai misalnya. Nah itu bisa kita jadikan kriteria itu bisa kita jadikan sebagai atribut ya. Ini dalam menentukan atribut juga dapat ditunda dengan terlebih dahulu melihat apakah atribut mempunyai nilai ya yang dapat dihitung dari waktu ke waktu ya. Contohnya misalnya di sini jadi atribut jumlah harian ya. Jumlah harian ini merupakan jumlah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkannya pada suatu hari ya. Jadi ya tergantung kasusnya gitu ya. Jadi misalnya apa ya seorang pekerja gitu ya. Misalnya apa di tempat pekerjaannya tuh dihitung gajinya per jam gitu ya, per jam. Misalnya dia bekerja dalam sehari itu 5 jam ya, nanti misalnya sehari 1 jam itu misalnya 200.000 gitu ya. Nah kalau dia bekerja 5 jam ya 5 kali 200.000 ya misalnya jadi 1 juta. Nah itu bisa sebagai ini ya jadi rumus ya, itu yang di dalamnya itu ada menghitung jumlah harian ya misalnya contohnya.
Ini merupakan jumlah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkannya pada suatu hari. Sedangkan jumlah akhir merupakan jumlah seluruhnya, ya. Jumlah akhir misalnya tadi kan baru gaji per hari ya. Nah, kalau dia dalam jumlah akhir ya sebulan gitu ya. Dalam sebulan itu dia bekerja misalnya 20 hari gitu ya, 20 hari. Tadi setiap hari kita ambil rata-rata misal 1 juta gitu ya. Ya dalam sebulan ya 20 juta gitu ya. Nah itu perhitungan ini yang kalkulasi itu bisa dijadikan sebagai atribut. Itu ya contohnya. Kemudian bila atribut yang disediakan adalah jumlah harian, ya, maka terdapat kekurangan karena terdapat atribut yang juga diperlukan, yaitu jumlah akhir, ya. Jadi misalnya kelupaan nih dimasukkan atribut jumlah akhir, nah itu ya. Ya kadang-kadang kan kondisi seperti itu bisa saja terjadi ya, mungkin karena kita awalnya membuat aplikasi, mungkin cukup nih jumlah harian, ternyata setelah kita implementasikan di codingan, ternyata perlu dihitung juga jumlah akhir. Nah, maka kalau seperti itu ya kita tambahkan kembali di atributnya di kelas tersebut untuk atribut jumlah akhir, ya. Nah, jadi kadang-kadang nggak sekali buat itu langsung sempurna gitu ya. Jadi bisa beberapa kali kita lakukan tes gitu ya, ternyata mesti ditambahkan atribut ini, atribut A, atribut B. Nah, jadi kita rubah lagi desainnya itu ya, seperti itu. Oke, kemudian hubungan dengan objek lain. Sini atribut menggambarkan keberadaan objek ya, sedangkan hubungan antar objek itu melengkapi informasi dengan memetakannya pada objek ya. Jadi istilahnya kalau di sistem basis data itu relasinya gitu ya. Jadi hubungan antar objeknya apa? Relasi antar entitas gitu ya, apa? Misal entitas mahasiswa dengan dosen hubungannya apa gitu ya. Misalnya ada yang relasinya membimbing gitu ya, yang nama relasinya mengajar, ya dosen mengajar mahasiswa misalnya, ya, atau dosen membimbing mahasiswa gitu ya, mahasiswa PA-nya misalnya, atau yang lainnya seperti itu ya. Nah, kemudian hubungan objek adalah model dari problem domain dengan pemetaan antara satu objek dengan objek lainnya, ya. Di sini hubungan objek itu dapat menggambarkan nilai antara 0,m ya. Jadi dimulai range-nya itu ya, jangkauannya itu bisa 0 sampai m ya, range-nya. Jadi bila jumlah hubungan tertentu hanya satu, maka disebut tunggal ya. Hubungan tunggal atau satu. Suatu jadwal atau ini kita lihat aja gambarnya ya. Nah, ini relasinya kalau di dalam pembuatan desain berorientasi objek kan kelas-kelasnya yang kita buat relasi ya. Ya mirip seperti di basis data itu ya. Kalau basis data kan entitas-entitasnya dibuat relasi. Relasinya berupa garis lurus ini ya. Dan ada ini nilainya ya, kardinalitas ya. Dimulai dari 0 sampai m ya. Atau kadang-kadang kan langsung ditulis saja kan m gitu ya, m ke 1 kan gitu ya, m ke 1. Jadi ditulis yang maksimal saja. Untuk yang minimalnya itu biasanya opsional aja, nolnya gitu ya. Jadi ditulis yang paling maksimal. Jadi kalau seperti ini kan kalau kita baca kan setiap pesawat terbang itu memiliki, ini kan satu ya, memiliki satu jadwal penerbangan ya. Jadi setiap pesawat terbang memiliki satu jadwal penerbangan. Kalau baca sebaliknya ya, satu jadwal penerbangan ya memiliki banyak pesawat terbang di dalamnya ya, jadwal. Nah, begitu. Oke, jadi jadwal penerbangan itu kan macam-macam ya, atribut di dalamnya. Ada jam keberangkatan ya, kemudian jam kedatangan gitu ya,
kemudian nama pesawatnya, kode pesawatnya, gitu ya, tujuannya apa, dari mana tujuan, apa ya, tujuan dari kota mana ke mana gitu ya. Nah, seperti itu. Dari sumber dan tujuannya apa gitu ya, kota sumber dan kota tujuannya mana. Nah, itu semua atributnya itu ya bisa dimasukkan. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa ini ya, membuat hubungan dengan objek lainnya. Kemudian masalah khusus dengan atribut ya. Jadi setelah kita menambahkan atribut dan hubungan objeknya ya. Nah, jadi sudah kita buat nih, misalnya kan kelas nih kita buat. Tadi kan sudah subjeknya sudah nih, misalnya subjek pesawat terbang kan sudah jadi ya kita buat. Subjek jadwal penerbangannya sudah jadi. Kemudian atribut-atributnya kan sudah kita bahas ya, atributnya ini sudah dapat misalnya. Atribut pesawat terbang itu apa, jadwal penerbangannya apa saja gitu ya. Kemudian hubungannya kan relasinya. Nah, sudah. Sekarang kita lihat ya. Jadi setelah menambahkan atribut dan hubungan objek, kita periksa apakah ada masalah khusus pada atribut ya. Yang pertama adalah periksa setiap atribut yang tidak dapat diaplikasikan ya. Jadi suatu atribut ini mempunyai nilai yang berarti, tetapi kadang-kadang tidak dapat diaplikasikan ya. Kemudian bila mendapatkan atribut semacam ini, lihat kembali gen spec structure dan periksa kembali apakah struktur kelas tersebut sudah benar atau enggak. Nah, contohnya di sini, contohnya yang tidak dapat diaplikasikan ya. Contohnya kendaraan ini mempunyai bahan bakar seperti bensin, diesel, listrik dan lainnya ya. Nah, tapi ada contoh nih, misalnya ada kendaraan ini kan masuk di kereta gandeng gitu ya. Nah, misalnya, jadi kalau kita gen spec gitu ya, misalnya saya tulis misalnya kendaraan gitu ya. Kendaraan, kemudian kita turunkan gitu ya, jadi gen spec-nya misalnya tadi kereta gandeng gitu ya, kereta gandeng. Nah, di mana atributnya gitu ya, di sini atributnya ini saya buat kota aja nih ya, biar kita buat kelas saja gitu ya, kita buat kelas. Ini ada kelas kendaraan gitu ya. Nah, atributnya bahan bakar gitu ya, bahan bakar ya. Oke, bahan bakar gitu ya. Nah, untuk yang kereta gandeng itu kan nggak punya bahan bakar gitu ya, nggak punya bahan bakar. Nah, itu yang untuk atribut ini yang kan ini bisa diturunkan ya, atribut dari kendaraan ini kan bisa digunakan untuk anak-anaknya ya. Jadi sifat pewarisan. Jadi atribut bahan bakar itu ya tidak bisa. Ya nanti kalau kereta gandeng ya bingung inputannya apa nih untuk bahan bakar untuk kereta gandeng itu ya. Karena dia nggak menggunakan bahan bakar apapun gitu ya. Nah itu yang tidak dapat diaplikasikan. Ya. Kemudian, nah ini contoh kelasnya seperti ini ya. Jadi kendaraan, ada bahan bakar. Nah ini ya. Nah titik-titik ini atribut lainnya itu ya misalnya. Ini tidak dapat diaplikasikan. Ya bisa saja sih diaplikasikan ya tergantung kita yang mengaturnya ya. Sebenarnya cara apa pemilihan nilainya ya. Jadi pemilihan nilainya misalnya kalau kereta gandeng tidak pakai bahan bakar ya mungkin di pilihannya kita pakai pilihan drop down di aplikasinya misalnya tidak menggunakan bahan bakar gitu ya. Nanti ada pilihan misalnya ada bensin, ada solar, ada apa listrik gitu ya. Nah itu kan bisa dipilih gitu ya. Nanti otomatis kan di database-nya
ya terinput misalnya tidak tidak ada gitu ya, misalnya kan di drop down kan tinggal diatur aja ya kata-katanya, kan kita yang membuat sendiri sebenarnya. Mau tidak ada, mau nol, misalnya seperti itu ditulis ya silakan. Itu ya, jadi ya, sebenarnya tergantung kita juga ya, apakah dia bisa diaplikasikan atau enggak gitu ya, atribut. Kemudian lanjut. Kemudian periksa setiap kelas dan objek yang hanya mempunyai satu atribut ya. Jadi hal ini dapat berlaku bila dalam sistem memang hanya atribut tersebut yang diperlukan. Ya, ternyata dari kita buat kelas nih, ya. Ternyata setelah dianalisis, ternyata hanya satu atribut itu saja yang diperlukan. Padahal dia punya banyak atribut ya, tapi di dalam aplikasinya hanya satu atribut saja yang diperlukan. Ya. Nah, ini contoh gambar satu. Nah, ini gambar misalnya karyawan. Misalnya hanya digunakan nama lengkapnya saja. Nah, padahal karyawan ini kan punya banyak atribut ya. Bisa NIK, bisa alamat, gitu ya. Bisa apa? Misal nama suami atau istri gitu ya. Nah, itu kan atribut karyawan gitu ya. Tapi di aplikasinya hanya menggunakan nama lengkap, hanya satu saja. Ya. Nah, bila atribut tetap tidak tepat menempatkannya dalam model, maka model dapat disederhanakan dengan menempatkan atribut ke dalam kelas dan objek yang diterangkan. Ya, misalnya gambar 2. Nah, misalnya ini. Nah, jadi tadi ini contohnya beda ini. Ya. Gambar 2 ini, nah kita fokus yang ini ya. Alamat ini, kelas alamat ini punya atribut alamat gitu ya. Nah, jadi kalau bisa itu dihindari ya kalau hanya satu atribut saja di setiap kelas itu dihindari dibuat kelas, tapi kita gabung gitu ya. Jadi kita gabung. Jadi ini pisah ya. Jadi ini gambarannya ya seperti ini ya. Jadi pisah. Nah ini. Nah ini ya. Ini hasil setelah digabung ya merah ini. Jadi awalnya ini kelas karyawan, misalnya hanya ada nama dan gaji, kemudian ada kelas alamat dan alamat. Nah, pada kenyataannya kan karyawan ini kan punya alamat ya, punya alamat. Jadi ya sebaiknya alamat atribut alamat yang ada di kelas alamatnya ya dimasukkan saja itu di kelas karyawan. Nah, sehingga menjadi bentuk yang di sebelah kanan ya. Jadi yang dipakai yang kelas yang saya katakan warna merah ini. Oke, gitu ya. Nah, oke, kalau ketemu seperti itu ya, kalau ketemu kasus seperti itu, ya kan nggak menutup kemungkinan pasti akan ketemu kasus seperti itu ya. Kemudian ya selain itu ya supaya ini ya, kalau kita membuat kelas diagram kan, nah di awal itu kan ada istilah tadi ya kompleksitas, semakin banyak kelas. Nah kalau banyak kelas tapi atributnya hanya 1-2 biji saja gitu ya, 1-2 buah atribut saja. Ya sebaiknya ya kalau bisa digabung gitu ya, sehingga nanti pada saat proses pembuat aplikasinya kan nggak bingung ya, karena kita bisa fokus ke kelas karyawan misalnya seperti ini. Jadi nggak mesti fokus ke 2 kelas, tapi bisa fokus ke 1 kelas ya. Kayak gitu ya, jadi harus dihindari ya kalau ada ketemu satu atribut ya kalau bisa digabung ya digabung. Kemudian periksa setiap atribut yang dipergunakan berulang ya. Ini bila satu kelas dan objek itu mempunyai satu atribut, namun sebenarnya terdapat atribut yang merupakan perulangan ya. Ini pada penelitian selanjutnya ya, ditemukan bahwa atribut tersebut dimiliki oleh salah satu kelas dan objek tertentu ya. Nah, misalnya ada kondisi seperti ini. Nah, saya kotakin dulu nih. Nah, ini ya.
seperti ini. Misal di awal nih ya kelasnya yang sebelah kiri ini dulu ya. Jadi kita buat nih misalnya subjeknya, objeknya pemilik gitu ya, kelas pemilik. Atributnya ada nama, ada di sini apa nih? Nomor kendaraan gitu ya, nomor kendaraan. Ternyata pada kenyataannya kan nama ini kan ya buat orangnya gitu ya. Nomor kendaraan ini kan ya kalau kita lihat kan pemilik ini kan sebenarnya bisa memiliki kendaraan lebih dari satu ya. Nah, kalau lebih dari satu kan nanti akan susah menginputkan data untuk nomor kendaraannya itu ya. Nah, karena untuk defaultnya itu kan setiap bagian ini kan punya satu nilai gitu ya, satu nilai tunggal gitu ya. Nah, sehingga perlu dipecah gitu ya. Jadi ada kendaraan, nomor kendaraannya apa, nanti pemiliknya masuk untuk atribut namanya gitu ya. Gitu ya, jadi dipecah menjadi dua kelas gitu ya. Oke, pecah jadi gini ya, dari awal, nah seperti ini ya, jadi dari kelas pemilik ternyata bisa ya sebaiknya dibuat pemilik dan kendaraan. Nah, di sini kan hanya satu atribut ya, silakan ditambahkan ya, karena pasti ada atribut lainnya ya dari pemilik. Ya contohnya ya bisa kalian lihat di di KTP gitu ya. Data-data di KTP ada NIK, nama, alamat. Nah, itu bisa semua dijadikan atribut ya di pemilik. Terus nomor kendaraannya ini, nah bisa kalian lihat di STNK gitu ya, STNK. Nah, kan ada nomor kendaraan, nomor mesin gitu ya, nomor rangka, ya jenis kendaraannya itu ya berapa cc. Nah, semua kan lengkap itu kan bisa ditambahkan atributnya ya di kelas kendaraan. Jadi sehingga nggak hanya satu satu atribut saja. Kemudian selanjutnya ini masalah khusus dengan hubungan objek ya. Setelah menambahkan atribut dan hubungan objek, itu periksa apakah ada masalah khusus pada hubungan objek ya. Yang pertama, jadi hubungannya ya. Tadi yang diperiksa tuh objeknya, sekarang hubungannya. Nah, hubungannya ini relasinya ya. Jadi kalau di sistem basis data M ke M gitu ya, banyak ke banyak ya, many to many. Di sini hubungan banyak ke banyak itu mempunyai ikatan lebih dari satu gitu ya. Jadi contohnya hubungan antara pemilik dan kendaraan gitu ya. Jadi banyak ke banyak ya. Jadi nah ini jadi banyak ke banyak gitu ya. Jadi M ke M gitu ya. Jadi bisa kita singkat ya, banyak itu M gitu ya. M atau N sama aja gitu ya, banyak. Jadi kalau dibaca itu ya setiap pemilik itu memiliki banyak kendaraan gitu ya. Betul ya, pasti betul. Kemudian dibalik juga setiap kendaraan itu bisa dimiliki oleh banyak pemilik gitu ya. Nah, jadi kendaraan apa misalnya Avanza gitu ya. Ya pasti tipe Avanza gitu ya, pasti dimiliki oleh banyak pemilik gitu ya. Kemudian contohnya apalagi nih, tanggal beli gitu ya. Contohnya hubungan antara pemilik dan kendaraan bagaimana dengan tanggal pembelian dan harganya gitu ya. Atribut ini menjelaskan interaksi antara pemilik dan kendaraan ya. Jadi bila hal ini terjadi, maka kita buat kelas baru ya, namanya pembelian. Seperti ini. Nah, misalnya ada kondisi, misalnya di aplikasinya itu ya ada berhubungan dengan data-data tanggal beli dan harga gitu ya. Kan nggak mungkin atribut ini tanggal beli dimasukkan di kelas pemilik, kan nggak mungkin ya. Nah, pemiliknya Albar gitu ya, tanggal beli tanggal berapa nih, 16 Maret 2021. Besok beli lagi
berubah lagi kan nggak mungkin seperti itu. Jadi harus dipisahkan di kelas yang berbeda ya untuk tanggal belinya. Kendaraan juga untuk tanggal beli nggak mungkin dimasukkan di kendaraan ya, karena kendaraan ini kan isinya ya data-data tentang kendaraan, tapi bukan isi tentang tanggal beli, tentang harga gitu ya. Harga itu kan bisa berubah-ubah juga ya. Nah, jadi setiap tahun kan produksi tahun berapa kan pasti harganya berbeda gitu ya kendaraan. Nah, ini atribut harga ini juga nggak cocok masuk di kelas pemilik ya. Kan nggak mungkin harga pemilik itu punya harga gitu kan, nggak mungkin. Oke, seperti itu, sehingga perlu dibuat kelas yang baru ya. Misalnya contohnya kelas pembelian. Nama kelas ini boleh sembarang. Kalian sukanya pakai nama apa ya silahkan ya. Yang penting dia bisa menjelaskan maksud yang diinginkan ya. Kemudian periksa setiap hubungan antar objek dalam satu kelas. Di sini hubungan objek itu mungkin terjadi antara objek dalam satu kelas ya. Jadi dia berelasi ke kelasnya sendiri gitu ya. Nah, misalnya kelas pemilik ini berelasi ke kelasnya sendiri. Ya, contohnya relasinya adalah menikah ya. Jadi pemilik menikah dengan pemilik data pemilik yang lain. Ya, kalau di datanya kan objek gitu ya. Jadi objek pemilik ini kan bisa terbentuk ya, pemilik satu gitu ya. Misalnya namanya A gitu ya. Pemilik dua gitu ya, rekaman kedua misalnya namanya C. Nah orang yang namanya A dan C ini ya menikah gitu ya. Jadi sama-sama statusnya pemilik. Nah, ada kemungkinan kan seperti ini ya. Bisa ketemu di kasus di lapangan gitu ya. Kemudian periksa hubungan objek itu yang lebih dari satu antar objek ya. Jadi hubungannya lebih dari satu ya. Bila terdapat hubungan objek lebih dari satu, maka harus dibedakan antara satu hubungan objek dengan hubungan objek lainnya dengan menambahkan kelas dan objek ya. Contohnya di sini karyawan mempunyai hak untuk membaca dan mengubah arsip ya. Nah, di mana terdapat dua hubungan antar objek. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita gambarkan biasa ini seperti ini, ternyata jadi antara kelas karyawan dan arsip itu punya dua relasi gitu ya. Nah, relasi mengubah dan relasi membaca. Nah, kalau punya relasi ini kan kita berbicara tentang relasinya ya. Jadi kalau dia seperti ini kan defaultnya itu kan dia hanya satu garis saja ya. Jadi nggak bisa aturannya itu di dua kelas itu ada dua relasi seperti ini ya. Jadi kalau karena arahnya sama gitu ya, karena arahnya sama mengubah dan membaca. Nah kalau seperti ini karena arahnya sama ya sebaiknya dibuat kelas yang baru ya. Misalnya nama kelasnya adalah kelas akses. Nah, dalamnya ada mengubah dan membaca. Gitu ya. Kemudian periksa untuk penambahan hubungan objek ya. Bila terdapat hubungan objek tidak tersedia pada suatu problem domain, maka dapat ditambahkan hubungan objek baru. Contohnya pemilik dan kendaraan masing-masing mempunyai hubungan dengan surat kendaraan. Sini hubungan objek tersebut belum mencakup hubungan antara pemilik dan kendaraan secara langsung ya. Jadi ada hubungan antara pemilik dan kendaraan yang langsung, tapi ada juga hubungan antara pemilik dengan surat kendaraan, kendaraan dengan surat kendaraan ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, contoh yang sebelumnya itu kan langsung aja ini garisnya. Nah, ini kalau seperti ini kan dibuat kelas baru. Nah, kalau seperti ini kan berbeda ya kasusnya. Jadi dia nggak langsung seperti ini itu ya.
dianggap, karena di sini tadi contoh ketiga itu dianggap tidak ada kelas ya. Ini tidak ada kelas. Tapi kalau yang di sini di satu relasinya itu ada kelas ya, relasi kelas. Di pemilik itu bisa berhubungan langsung dengan kendaraan ya, di bawah ini relasinya. Kemudian pemilik yang atas ini, relasi yang atas ya, itu berelasi dengan surat kendaraan. Kendaraan berelasi juga dengan surat kendaraan ya. Ya, ada kalanya seperti ini. Jadi bentuknya segitiga ya kalau kita gambarkan. Ya, jadi bentuknya segitiga ya. Kemudian yang berikutnya, yang layer terakhir adalah metode ya. Di sini bagaimana menjelaskan cara mengidentifikasi metode, tujuan, dan bagaimana menentukan metode ya. Jadi metode itu yang di bagian, kalau kita gambar kelas itu ya. Nah, ini adalah nama kelas ya. Ini atributnya ya, sudah kita bahas tadi. Yang ketiga ini adalah metodenya ya, atau kadang-kadang disebut metode ya, cara menulisnya. Nah, ini sekarang menentukan metodenya seperti apa bagiannya di bagian ketiga dari kelas ya. Di sini metode itu adalah perilaku spesifik di mana suatu objek mempunyai tanggung jawab untuk menampilkannya ya. Jadi objek itu ya outputnya dia bagaimana menampilkan atau menjalankan metode tersebut supaya ada outputnya gitu ya. Nah, jadi metode ini ya kalau kita buat di bahasa C atau C++ ya sama seperti function gitu ya. Jadi kita menjalankan function, nah itu ada outputnya ya, ada inputnya dan ada outputnya ya. Kemudian dalam analisa berorientasi objek, itu metode ditentukan oleh problem domain dan tanggung jawab sistem ya. Jadi ya contohnya misalnya mahasiswa gitu ya, mahasiswa misalnya ada kelas mahasiswa gitu ya, kelas misalnya ada kelas mahasiswa gitu ya, kelas mahasiswa. Nah, metodenya pasti yang jelas itu tambah data, itu kan sudah umum ya, tambah data ya. Tulis di sini aja ya, tambah data, hapus data gitu ya, ubah data gitu ya. Ini kan sudah umum ya, pasti sudah umum. Atau lihat data gitu ya, data yang sudah kita simpan bisa dilihat kembali gitu ya, tanpa melakukan tambah data, kan hanya melihat saja gitu ya. Nah, bisa juga metode yang spesifik, nah, misalnya ya berhubungan dengan sistem informasi akademik kan, mengisi KRS ya. Nah, metode ini biasanya ada tanda kurungnya ya, kurung, karena dia berupa function gitu ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya itu cara menulis metode ya, ini langsung aja mungkin ya, ada berupa function ya. Jadi perlu ada tanda kurungnya. Nah, contoh yang lain ya apalagi ya, mencetak KRS gitu ya. Ini mencetak KRS gitu ya. Nah, itu adalah semua metode-metodenya ya. Jadi seperti penjelasan tadi ya. Jadi metode itu ditentukan oleh problem domainnya. Jadi ruang lingkup masalahnya apa, nah itu maka akan ya kira-kira pasti sudah bisa kita bisa buat metodenya apa saja sih ya dari problem domainnya. Kemudian tujuan ya, metode ini menggambarkan abstraksi detail dan perilaku dari objek dalam kelas ya. Jadi kan metode ini kan berupa function-function ya. Nah, function ini kan ya perilaku gitu ya. Jadi mengisi KRS kan ya perilaku ya.
bagaimana dari awal tuh berperilaku supaya dapat menyelesaikan masalah mengisi KRS ya. Ya caranya ya dibuat aplikasinya ya dimulai dari langkah pertama sampai ya KRS itu terisi seperti apa. Nah, itu diatur di metode ya. Jadi nanti ya jadi bagian codingannya juga ya programmernya. Kemudian cara menentukan metode ya. Cara menentukan metode dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi objek state, kemudian identifikasi metode yang diperlukan, kemudian identifikasi hubungan message ya, hubung pesannya gitu ya. Kemudian spesifikasi metodenya apa, melihat bersama dengan dokumentasi analisis berorientasi objek ya. Di sini kita lihat satu-satu penjelasannya. Nah, untuk yang pertama identifikasi state object ya. Di sini urutan pembahasan berikut adalah bagaimana menemukan metode sebaik-baiknya ya. Identifikasi state objeknya, setiap objek itu bergerak melewati suatu state ya. Jadi dari saat di mana objek tersebut dibuat sampai berakhirnya suatu kegiatan ya. Jadi state, jadi urutan. Jadi state itu ya apa ya, not ya. Dan kalau sudah belajar mata kuliah yang ya ada istilah not itu ada simpul, nah itu state gitu ya. Itu dimulai dari awal sampai berakhir sampai akhir. Yang akhirnya ya pasti ada outputnya gitu ya. Awalnya itu ada inputannya, akhirnya ada outputnya. Ya, jadi metode-metode itu ya, jadi memiliki apa ya alur gitu ya. Jadi setiap alur itu bisa terdiri dari beberapa metode yang dimiliki oleh beberapa kelas di dalamnya ya, supaya menghasilkan suatu output ya, suatu output yang diinginkan. Kemudian state dari objek itu digambarkan dengan nilai dari atributnya ya. Nanti untuk yang state objek ini kita contohnya nanti yang akan kita buat di diagram itu namanya adalah sequence diagram ya. Sequence diagram. Jadi di dalam sequence diagram itu ada ya mungkin kemarin sudah pernah saya gambar ya, ada yang istilahnya timeline gitu ya. Ada timeline beberapa timeline tuh ya. Nanti ya di dalamnya itu ada pergerakan antar metode ya. Jadi pernah saya jelaskan ya, jangan posisinya nggak sejajar ya, tapi naik turun karena ini berhubungan dengan waktu ya. Seperti ini. Nah, itu. Jadi urutannya, jadi setiap panah ini itu adalah metodenya ya. Metode yang dimiliki oleh suatu kelas itu berhubung. Kalau mau ke kelas lain dia harus pakai metode apa gitu ya. Nah, itu digambarkan di sequence diagram. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya di materi tentang sequence diagram itu kita akan bahas. Di state-state itu ya di bagian ini ya, di bagian kondisi apa, harus saya kotakkan ini. Nah, misalnya di sini suatu kondisi gitu ya. Nah, ya. Nah, misalnya inputannya ada di sini, ada kondisi state 1 nih. Nanti diproses pakai metode apa ini ya, di sini metodenya. Nanti output dari metode itu ya di sini outputnya keluar. Nanti outputnya digunakan oleh metode yang berbeda di sini. Nanti akan menghasilkan output yang baru dari metode yang kedua ini. Kemudian output dari metode kedua ini sebagai input lagi ya untuk metode yang ketiga, dan outputnya seperti ini. Itu ya, jadi berupa ada alirannya gitu ya stepnya. Nah, untuk setiap metodenya kan punya parameter ya. Parameter ini bisa diambil dari
atributnya ya, atributnya yang memiliki nilai. Kemudian perubahan nilai dari atribut merefleksikan perubahan state ya. Jadi perubahan nilai itu ya nanti misalnya ada rumus C sama dengan A tambah B gitu ya. Misalnya A-nya 2, B-nya 3 ya. Jadi 2 tambah 3, 5. Misalnya A-nya berubah 10 ya, 10 tambah 3. Otomatis kan nilainya berubah ya, jadi 13. Nah, itu perubahan nilai itu merefleksikan perubahan state ya. Jadi tergantung nilai atributnya berapa ya. Nanti akan mempengaruhi hasil setiap state-nya. Untuk mengidentifikasi state object itu dilakukan ini beberapa cara gitu ya. Yang pertama adalah mempelajari nilai potensial untuk atributnya gitu ya. Jadi kira-kira nilai atribut yang cocok tuh berapa gitu ya. Nah, kalau berhubungan dengan algoritma kan kadang-kadang berupa training. Nah, itu nilai misal para algoritma itu kan ada parameter-parameter ya. Nah, itu kan kita mesti coba-coba gitu ya, coba-coba kita melakukan tes. Kita coba nih misalnya alfanya 0,2, nanti coba alfanya 0,3, mana yang lebih bagus gitu ya. Tergantung kasusnya. Itu bisa sebagai pengujian ya untuk nilai potensial dari atribut. Kemudian yang B adalah menentukan apakah tanggung jawab sistem termasuk perilaku lain dari nilai potensial tersebut ya. Jadi kira-kira ya seperti ini ya. Jadi outputnya itu ya perilaku ini kan metode lain ya. Maksudnya perilaku ini kan metode lain. Jadi output dari suatu metode 1 misalnya digunakan oleh metode lainnya, metode 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi ada penggunaan gitu ya, penggunaan yang berlanjut gitu ya. Kemudian periksa analisis berorientasi objek yang mempunyai problem domain sama atau serupa ya. Jadi bisa kita lihat kalau ada contoh dari aplikasi yang serupa, alur state-nya seperti ini misalnya, ya bisa saja kita contoh gitu ya. Kemudian contohnya misalnya login yang diinputkan itu kan atribut username, ada password gitu ya. Nah, misalnya username dan passwordnya salah, nah maka output metodenya mengarah kemana ya? Apakah ke dashboard itu atau halaman login kembali, atau menginformasikan misalnya username dan password itu tidak sesuai gitu ya, atau tidak ditemukan. Nah itu kalau berhasil nanti metodenya mengarahkan ke misalnya beranda setelah login gitu ya. Nah, seperti itulah alur kerjanya gitu ya. Nah, jadi tergantung kondisinya. Misalnya nilai atributnya username dan password. Ya. Jadi kalau benar ya kemana, kalau salah ya kemana. Nah, seperti itu. Kemudian sini contohnya adalah pada sistem sensor, atribut apakah yang menggambarkan kebutuhan perubahan pada perilaku objek ya. Dalam sistem ini kalau sensor itu punya atribut model, konversi, interval, alamat, ada state dan nilai. Nah, di atribut sensor ini, atribut state itu yang satu-satunya atribut yang mempunyai nilai perubahan ya. Nilainya ada 3, ada off, ada standby, dan on ya. Jadi nanti sensor itu misalnya kondisinya nilainya adalah on gitu ya. Nah, nanti dia akan memerintahkan metode 1 misalnya untuk misalnya menghidupkan saklar lampu gitu ya. Nah, misalnya ini sensor cahaya ya, sensor cahaya kita taruh nih di depan rumah misalnya di ruang terbuka gitu ya. Nah, kalau sensor cahaya kan dia menangkap cahaya gitu ya. Jadi kalau dia menangkap cahaya kan dia nilainya 1 ya atau on gitu ya misalnya. Nah, kalau nilainya 1 ya dia nanti ya misal kita memprogram membuat aplikasi yang menghubungkan nilai atribut
on ini atau satu itu ke apa lampu gitu ya, ke lampu atau ke perangkat lunak bisa saja gitu ya. Itu langsung nyala lampunya. Nah, itu kan. Oh, kalau on ya, kalau lampu on ya lampunya mati gitu ya. Nah, kan masih terang. Kalau off, misalnya sensor cahaya tidak kena cahaya kan off ya. Berarti lampunya otomatis menyala. Ya, itu kan. Itulah dipengaruhi lah, itu ada nilai perilaku, ada atribut itu yang mempengaruhi perilaku. Kemudian diagram state objek itu menggambarkan state atau mode yang berbeda dari waktu ke waktu suatu objek ya. Jadi diagram state ini ya sama seperti sequence diagram ini ya. Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Kemudian diagram menunjukkan state dan transisi dari suatu state ke state lainnya. Nah, diagram ini menunjukkan state ya. Jadi kondisi dan transisi, Pak. Transisi ini perpindahan ya dari state ke state yang berikutnya. Jadi state. Nah, di sini kan adalah kalau kemarin itu sempat saya sih jelaskan di sini dimiliki oleh kelas-kelasnya ya, kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Misalnya. Nah, setiap state itu ya ini ada kondisi posisinya ya. Jadi perpindahan, ada transisi. Nah, seperti ini ya. Sensor tadi ada on, ada standby, ada off gitu ya. Kemudian ya kalau bayangkan TV gitu ya, bisa juga nih sensor TV kan sama remote gitu ya. Kalau kita pencet on di remote ya kan ada terkirim informasi nilai ya. Nah, yang di awalnya kan masih off gitu ya, nyala, standby dulu ya, baru on. Nah, seperti itulah contoh untuk sensor. Nah, sensor ini macam-macam ya. Kemudian identifikasi metode yang diperlukan yang kedua. Dalam menentukan metode itu perlu diperhatikan metode dengan algoritma sederhana dan metode dengan algoritma kompleks ya. Kalau yang sederhana itu ya seperti saya bilang tadi, ada apa? Tambah data, hapus data, ubah data, lihat data itu sederhana. Itu pasti kalau kita buat aplikasi pasti metode itu ada terus gitu ya. Nah, kan nggak mungkin kita buat aplikasi misalnya nih tambah data gitu ya, kemudian edit data gitu ya, kemudian lihat data. Nah, kalau kita hanya buat tiga metode ini, tambah data, edit data, lihat data. Nah, misalnya kejadian nih, misalnya pada saat kita tambah data, ternyata data tersebut salah gitu ya. Ya salah, ya kita edit gitu ya, bisa. Kemudian ternyata data tersebut tidak valid gitu ya. Maka kita harus hapus. Nah, untuk menghapusnya, nggak bisa karena tidak disediakan hapus data, metode hapus data gitu ya. Nah, di sini tidak disediakan misalnya hapus data. Nah, metode ini hapus data nggak buat gitu ya. Nah, kan pasti akan kesulitan gitu ya pada saat kita dalam membuat aplikasi yang berhubungan dengan data gitu ya. Nah, biasanya 4 ini pasti wajib nih, tambah, edit, hapus, lihat itu pasti wajib selalu ada ya. Nah, untuk tambahan metode lainnya itu ya tergantung kondisinya ya, bisa misalnya pakai ada algoritma, kalau yang connect, access, release ini kalau menggunakan framework, misalnya pakai code igniter itu ya, itu biasanya sudah ini ya, udah diatur langsung sama frameworknya, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Kalau untuk Java itu biasanya dibuat itu kelas konektornya apa gitu ya, itu mesti dibuat. Jadi tergantung bahasa pemrogramannya gitu juga.
Kalau create ini kan istilahnya sama seperti tambah data ya, create. Kemudian kalau yang kompleks ya, kalau yang kompleks, nah itu metodenya bisa kita berdasarkan kalkulasi gitu ya, calculate. Metode ini melakukan perhitungan diri nilai atributnya. Nah misalnya metode apa? Metode apa ya? Jaringan apa? Algoritma genetika gitu ya, algoritma genetika gitu ya. Nah, di dalamnya kan banyak parameter ya, misalnya parameter A lah gitu ya, sebut aja lah gitu ya. Parameter B gitu ya. B ada C, nah itu ya. Kemudian ada alurnya, ya alur algoritma gitu ya. Nah, misalnya yang pertama itu membuat ini ya, membuat kromosom gitu ya, kromosom. Kemudian nanti ada kawin silang, nah, itu ya. Kemudian nanti ada 3, ada mutasi. Nah, itu. Nah, di setiap alur ini ada parameter-parameter khusus yang digunakan, gitu ya. Nah, untuk metodenya itu bisa kita lihat berdasarkan alurnya. Nah, misalnya metode membuat kromosom, gitu ya. Bisa kita buat juga metode. Jadi metode itu nanti ini ya, biar kelihatan. Oke, jadi metode itu bisa dibuat dari algoritma ya, misalnya algoritma membuat kromosom apa, algoritma cara kawin silangnya di algoritma genetika itu apa, ya metodenya ya, metode. Kemudian kita bisa membuat metode mutasi. Nah itu ya, jadi bisa seperti itu ya kalau algoritmanya kompleks. Oke, kemudian ya nanti kalian akan pelajari ya algoritma ini di mata kuliah yang lainnya ya di PSTI. Kemudian saya hapus saja. Nah, kemudian bagaimana menentukan message itu ya, nah, pesan. Jadi pesan yang dikirimkan, ini saya hapus saja. Ini bagian ini menjelaskan cara mengidentifikasi pesan ya, message-nya, tujuan dan bagaimana menentukan. Definisi pesan, message adalah komunikasi antar objek ya. Jadi ya seperti relasi itu ya, relasi yang digambarkan tadi. Nah, komunikasinya dia mengirimkan apa, pesan apa ya. Pesan ini yang sebagai pemicu, sebagai eventnya untuk suatu metode lain itu bekerja ya. Nah, kalau dia mendapatkan event atau trigger gitu ya, atau pemicu dari pesan ini, ya baru dia mengerjakan prosesnya ya. Di dalam analisis berorientasi objek, hubungan message ditentukan oleh problem domain dan tanggung jawab sistem. Ya. Hubungan message adalah model hubungan yang menggambarkan suatu objek mengirimkan pesan kepada objek lain. Ya. Jadi suatu objek itu kirim ke suatu pesan ke objek lain untuk melakukan pemrosesan. Pemrosesan ini kan alurnya kan diatur di metode ya, tergantung codingan kita. Jadi metode, misalnya tadi metode apa, membuat kromosom. Nah itu kan pemrosesan kan di dalamnya cara membuat kromosom dari awal sampai akhir. Nah itu ya. Kemudian tujuannya adalah hubungan message ini menggabungkan jawaban event ya dan perspektif aliran data ya. Jadi setiap hubungan message itu menggambarkan nilai yang dikirimkan untuk metode tertentu. Jadi setiap hubungan itu dia kirim nilai atribut. Nah, ini sebagai inputan dari metodenya gitu ya. Seperti tadi ya gambar. Misalnya di sini ada inputannya nanti metode A ini
mengerjakan, metode 1 ini mengerjakan, nanti outputnya metode B gitu ya. Outputnya nilai B gitu ya. Nanti ya seperti itu berlanjut, ada alurnya ya. Jadi ada event, ada perilaku, ada yang ya informasi yang dikirimkan gitu ya. Kemudian nah ini kita lihat ini aja lah, contohnya aja nih terakhir. Contoh berikutnya menggambarkan hubungan mesin pada sistem gitu ya. Pada surat kendaraan itu terdapat metode hitung pembayaran yang dilakukan pada pendaftaran gitu ya. Jadi kita lihat nih contoh kelasnya. Jadi message itu, pesan itu ya berupa ini aja sih, panah ini aja gitu ya. Kalau misalnya di sini dijelaskan kalau metode hitung pembayaran, itu kan metode hitung pembayaran kan dimiliki oleh surat kendaraan ya. Nah, untuk cara proses perhitungan metode hitung pembayaran ini, dia memerlukan data dari objek pemilik dan objek kendaraan, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan perhitungan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini kelas surat kendaraan nih, ya, misalnya apa ya? Contohnya misalnya ada proses pembayaran atau perpanjangan ini ya, perpanjangan STNK itu ya setiap tahunnya. Kan hitung pembayarannya berapa. Nah, itu dilihat data orangnya. Nah, kan pasti berhubungan dengan orangnya ya. Nah, data orangnya siapa, kemudian data kendaraannya apa gitu ya. Ya, plat nomornya berapa gitu ya. Nomor mesinnya berapa, tahun produksi kendaraannya kapan, itu kan akan mempengaruhi pembayaran pajak ya. Ya, kalau produksinya tahun 2021 ya pasti lebih mahal ya daripada pajak tahun produksi kendaraan yang tahun 2010 misalnya, kan pasti berbeda. Nah, itu data-data itu ya, sehingga ada ini ya, nah ini yang kebergantungan ya antar kelas, sehingga untuk menghitung metode hitung pembayaran dia harus terkoneksi dengan kelas kendaraan dan kelas pemilik ya. Oke, mungkin itu saja sih materinya. Kira-kira ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Mana ada pertanyaan? Nggak ada nih, sepi. Oke, kalau nggak ada, mungkin karena sudah sore nih, yang belum sholat asar, silakan gitu ya. Saya tutup ya. Terima kasih atas ikut sertaannya gitu ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. To change your